Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai instrumen dan jenis pengumpulan data dan juga alat bantu dalam mengelola penelitian kualitatif. Di sini kami akan membahas beberapa, mulai dari wawancara, observasi, dokumentasi, media audiovisual, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, langsung saja melangkah kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai wawancara. Apa sih sebenarnya wawancara ini? Jadi wawancara di sini merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Bagaimana kemudian peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh responden, dan tidak lupa juga peneliti haruslah menyiapkan analisis-analisis jawaban yang kemungkinan diberikan oleh responden tersebut. Dan kemudian di sini wawancara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu wawancara yang terstruktur dan yang kedua wawancara yang tidak terstruktur. Di sini maksudnya wawancara terstruktur seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden dan juga menyiapkan jawaban-jawaban sebagai analisis pertama. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur ini di sini maksudnya tidak ada sifat terikat antara responden dan juga peneliti, dan juga tidak diikat oleh etika yang bisa dilakukan dalam hal wawancara. Pembahasan selanjutnya di sini adalah mengenai observasi. Di sini observasi ini cukup berbeda dengan wawancara, di mana wawancara yang kita lakukan itu berkenaan langsung dengan objek yang diteliti atau orang yang diteliti. Observasi ini tidak. Observasi ini lebih kepada mengamati hal-hal tertentu untuk mendapatkan informasi yang sebetulnya dari hal yang tampak. Selanjutnya di sini observasi terbagi menjadi dua. Di sini yang pertama ada observasi partisipasi dan yang kedua itu ada observasi non partisipan. Yang pertama itu yang dimaksud dengan observasi partisipasi di sini merupakan bagaimana kaitan antara peneliti dan juga hal-hal yang ditelitinya. Sedangkan beda halnya dengan observasi non partisipan, di mana tidak ada keterkaitan langsung antara peneliti dan juga objek yang diteliti. Selanjutnya di sini ada dokumentasi. Kenapa kemudian dokumentasi diperlukan dalam metode penelitian? Karena sebagai penguat ataupun pelengkap dari penelitian yang dilakukan. Apabila kita memiliki dokumentasi, baik itu berupa gambar, catatan ataupun perekaman suara atau video, di sini apa yang kita teliti lebih meyakinkan, dan juga yang membaca hasil penelitian kita itu lebih percaya akan apa yang telah kita teliti. Selanjutnya di sini ada materi triangulasi data, di mana kemudian yang dimaksud dengan triangulasi data ini merupakan penggabungan beberapa metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang metode tentang hasil peneliti yang akan dilakukan. Triangulasi ini digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan atau konsistensi data. Di sini bermanfaat sebagai alat bantu ataupun analisis di lapangan. Selanjutnya itu ada media audiovisual. Kalau mengenai media audiovisual mungkin teman-teman sudah mengerti. Di sini media audiovisual ini bisa berupa catatan lapangan yang dapat berupa catatan perekaman suara ataupun menggunakan media tape recorder ataupun media-media lain yang bisa membantu dalam proses penelitian di lapangan. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik ataupun hal-hal yang lebih lengkap mengenai media audiovisual ini, teman-teman bisa kembali mengecek makalah pada halaman 4. Selanjutnya ada materi terakhir dari saya, dan selanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.
Yang terakhir di sini adalah diskusi kelompok terfokus. Maksudnya di sini diskusi kelompok terfokus, setelah kita melakukan namanya penelitian, maka kita membentuk suatu kelompok di mana kelompok ini berfungsi untuk menghilangkan yang namanya kesalahan fokus pada peneliti. Karena seringkali kita meneliti sesuatu tetapi ternyata kita salah dalam memaknai hal tersebut. Jadi dalam diskusi kelompok ini maka akan dihadirkan orang-orang yang tertentu ataupun yang sudah ahli terhadap hal-hal tersebut untuk menghindari pemaknaan yang salah terhadap sesuatu hal. Jadi mungkin itu dari saya. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai materi yang akan kami bahas, saya persilahkan teman kelompok saya untuk melanjutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Netasari akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya mengenai pro dan kontra penggunaan software analisis. Nah, sekilas pro dan kontra software analisis data kualitatif komprehensif komputer. Nah, literatur yang berkembang pada komputer dibantu perangkat lunak analisis data kualitatif atau cerdas menggunakan harapan dan ketakutan. Nah, harapannya adalah cerdas akan membantu mengotomatisasi dan dengan demikian mempercepat dan menghidupkan proses pengkodean. Nah, terlepas dari pro ini, ada banyak kritik dan kekhawatiran tentang perangkat lunak dari literatur. Nah, Siddle menyebutkan bahwa ada 3 sisi gelap dari kemajuan teknologi. Yang pertama, perangkat lunak dapat menjauhkan orang dari data mereka. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak akan mengarahkan pada data-data kualitatif yang dianalisis secara kuantitatif. Dan yang ketiga, penggunaan perangkat lunak akan mengarahkan atau menyebabkan peningkatan homogenitas dalam metode analisis data. Kemudian bagian H, jenis-jenis software analisis data kualitatif. Yang pertama adalah NIFO. Nah, salah satu software yang biasanya digunakan dalam penelitian adalah melakukan pengolahan data kualitatif adalah NIFO. Nah, software ini bisa dibilang sebagai aplikasi analisis data kualitatif. NIFO menjadi salah satu alat bantu terbaik yang terfokus pada data kualitatif. NIFO dirancang dengan kemampuan untuk kelola data, kelola ide, data query, visualisasi data, dan laporan data. Kemudian yang kedua, Atlas T. Nah, Atlas ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Software ini termasuk jenis program cerdas. Nah, kedua software bantu analisis kualitatif Novo dan Atlas T sebenarnya hampir sama ya. Namun software sedikit memiliki keunggulan dari faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga, Dovetail. Nah, Dovetail merupakan tools utama yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data riset, khususnya untuk riset kualitatif. Nah, software ini bisa digunakan untuk menyimpan hasil riset seperti foto dan video dalam satu folder riset. Tujuannya agar para peneliti dapat melihat hasil riset secara online kapan saja, sehingga akan membantu dokumentasi dan memudahkan olah data. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.